Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hari ini kita akan melanjutkan pengajaran Tuhan Yesus tentang rahasia hidup berbahagia yang diajarkannya kepada murid-muridnya dan tentu kepada saudara dan saya hari ini sebagai murid Kristus. Kita akan lanjutkan kebahagiaan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kebahagiaan bagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan mengajar kita untuk hidup benar. Firman Tuhan mengajarkan, memberitahukan bahwa Yesus adalah satu-satunya kebenaran itu. Sehingga kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan oleh Allah. Dan orang yang dibenarkan oleh Allah itu, Allah sendiri ingin hidupnya benar sehari-hari di hadapan Allah. Sehingga Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang dalam arti yang lain atau bahasa yang lain, orang yang berbahagia itu adalah orang yang punya kerinduan yang dalam mengenai firman Tuhan. Dia sangat rindu mendengarkan firman Tuhan itu. Firman Tuhan adalah ungkapan isi hati Allah yang mau disampaikannya kepada kita umatnya, yang mau disampaikannya kepada kita anak-anaknya. Bukankah hubungan antara Allah dan orang percaya itu seperti hubungan orang tua dan anak? Orang tua manakah hari ini yang tidak ingin menyampaikan isi hatinya kepada anak-anaknya? Dan kalau anak-anak itu adalah anak yang mencintai orang tuanya, dia pasti senang mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Tuhan itu Bapa kita, Allah itu Bapa kita, dan kita orang percaya adalah anak-anaknya. Dan Bapa kita itu ingin sekali menyampaikan isi hatinya kepada saudara dan saya. Kalau benar saudara dan saya mengasihi Bapa itu, tentu kita siap, tentu kita senang, dan tentu kita bergairah mendengarkan isi hati Bapa itu. Demikian juga seterusnya, saudara-saudara, hubungan antara Allah dan orang percaya itu sering sekali digambarkan seperti hubungan suami dan istri yang sangat dekat. Tentu sebagai suami dan istri di dunia ini, dia rindu sekali untuk menyampaikan isi hatinya kepada pasangannya. Kalau pasangannya itu benar-benar saling mengasihi, dia pasti senang mendengarkan isi hati yang disampaikan oleh pasangannya. Dia tidak bosan, dia tidak merasa
terlalu lama, tetapi dia senang, bersukacita mendengarkan pasangannya itu berbicara. Karena apa, saudara? Karena mereka saling mengasihi. Demikian juga kita hari ini. Kalau memang kita tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi kita, dan kita juga mengasihi Allah itu seperti orang yang jatuh cinta, sangat bergembira, sangat senang, sangat bergairah mendengarkan pasangan kita itu berbicara kepada kita. Adakah orang yang sedang jatuh cinta bosan untuk berbicara? Tentu tidak. Jadi kalau ada hari ini orang Kristen bosan dia mendengarkan firman Tuhan, 20 menit saja dia tidak tahan mendengarkan firman Tuhan, benarkah dia itu jatuh cinta sama Tuhan? Seorang teman saya berkata, ciri-ciri orang Kristen yang aneh. Dan saya berharap saudara yang mendengar firman Tuhan ini bukan orang Kristen yang aneh. Orang Kristen yang aneh itu adalah kalau dia mendengarkan berita di TV, dia tahan berjam-jam. Menonton sinetron tahan berjam-jam. Tapi kalau untuk mendengarkan firman Tuhan, 20 menit saja sudah mulai bosan. Kalau pendetanya khotbah di gereja lebih 20 menit atau 30 menit, dia sudah mulai gelisah, lihat jam, lihat kertas lagu, dan sudah mulai tidak konsentrasi lagi. Itu kan aneh, saudara-saudara. Demikian juga orang Kristen aneh yang lain. Kalau membaca majalah, membaca berita-berita yang belum tentu kebenarannya, dia tahan berjam-jam. Tapi kalau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, langsung dia mengantuk. Tidak tahan hanya 15 menit, saudara-saudara. Itu bukan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lihat saja ciri-ciri jemaat yang mula-mula. Kisah Rasul pasal 2. Salah satu ciri yang dikasih tahu di situ kepada kita adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, baik di rumah masing-masing, baik di bait Allah pada waktu itu. Bertekun di situ artinya ada kesulitan, ada tantangan, tapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu. Mereka sungguh-sungguh bergemar akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kitab Mazmur 119 yang isinya hampir semua berbicara tentang firman Tuhan, berulang-ulang dikatakan, saya bergemar akan firman-Mu, akan perintah-Mu. Berantusias. Orang yang berantusias terhadap firman Tuhan, orang yang sangat rindu terhadap firman Tuhan, seperti orang yang lapar dan haus akan makanan, orang itu akan dipuaskan. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, orang yang sedang sakit, kalau diberi pun makanan yang enak, dia tidak bisa nikmati. Tapi orang yang sehat, pada waktu jam makan, dia langsung mencari makanannya. Hari ini juga sama seperti kita. Kalau memang kerohanian kita sehat, kita akan rindu firman Tuhan itu, mencarinya, menikmatinya, dan kepada orang itu dikatakan, Tuhan akan memuaskan. Mereka akan dipuaskan. Tuhan akan memuaskan mereka kalau benar-benar rindu akan firman Tuhan itu. Saudara, saya bertanya kepada kita,
Adakah kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan bagi saudara hari ini? Kalau ada, janji Tuhan kepada saudara akan dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu tentang kebahagiaan orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu, akan firman Tuhan, maka mereka akan dipuaskan. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudaraku, kalau ada pergumulan saudara dan ingin didoakan, hubungi nomor HP saya 0853 71 72 7140, 0853 71 72 7140. Amin.